Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu statement yang sepertinya memberikan angin segar untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS ini tahun 2018 sampai 2023 adalah statement dari Jaksa Agung ST Budiman yang mengatakan bahwa kesembilan tersangka yang kemungkinan besar juga sepertinya akan bisa melebar kemana-mana, at least sudah ada 9 tersangka saat ini, mereka tuh bisa loh dijatuhi hukuman mati, bukan karena sekedar asal-asalan atau karena nggak mungkin anjas karena belum ada pasal yang mengatakan seperti itu, harus dihukum mati untuk para koruptor, tetapi ada kondisi yang bisa memungkinkan hal tersebut terjadi. Ini tepatnya adalah karena berhubungan dengan masa COVID. Kalian masih ingat, COVID kan kita di tahun 2000 berapa ya? 2020-an sampai 2022, kurang lebih adalah sekitar 2 tahun, dan tahun tersebut itu masuk ke dalam 5 tahun terjadinya korupsi tahun 2018 sampai 2023. Ini aku cek adalah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nanti kita dalami pasalnya ya, tapi coba kita simak dulu keterangan dari Jaksa Agung yang mengatakan bahwa dengan pasal tersebut, ini bisa menjerat para tersangka dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Kemudian hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Bahkan dalam kondisi yang demikian, bisa-bisa hukuman mati. Ya jelas, karena memang kerugian negara itu diprediksi sekitar berapa? 1.000 triliun rupiah, teman-teman. Ini kan angka yang sangat fantastis, walaupun dari pihak Kejaksaan Agung sedang meneliti lebih lanjut dengan sejumlah pihak terkait berapa actual kerugian negara. Ya, kita ngomong baru kerugian negara, tapi bagaimana dengan rakyat gitu? Kerugian rakyatnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini kan 5 tahun dugaan korupsi ini, yang pertama kan yang kasus terkait dengan subsidinya. Kita tahu dong ya, kalau aku cek di data-data setiap tahun ya, rata-rata kan sekitar 20-an%, maksimal antara 25 atau 26% ya. Itu APBN, subsidi dari pemerintah itu APBN-nya habis buat subsidi rakyat lewat BBM, itu nilainya udah berapa ratus triliun gitu loh. Kalau dikorupsi terus selama 5 tahun tersebut, aku rasa itu fantastis banget. Apalagi 2 tahun di masa COVID, banyak orang lagi menderita dengan wabah yang internasional, tapi masih ada orang yang begitu tega melakukan korupsi, bahkan gaji para koruptor di kasus ini, terutama yang dari Pertamina, mereka tuh gajinya udah bukan lagi 100 juta, 200 juta per bulan, teman-teman. Tapi mereka tuh gajinya per tahun itu sudah puluhan miliar. Belum termasuk dengan tunjangan setiap hari, mobilnya, rumah dinasnya, asuransi yang mewah, dan sebagainya. Udah sebegitu fantastisnya aja per bulan miliaran, tapi masih korupsi. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Kita coba lihat adalah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Tipikor adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Keadaan tertentu ini dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pemberatan. Misalnya adalah kalau kita lihat dari sini bahwa kalau kondisi negara dalam keadaan bahaya atau bahkan sedang terjadi bencana alam nasional atau keadaan yang major lainnya sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan juga moneter, ini pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor bisa diberlakukan. Jadi kita nggak perlu lagi nih, kan sekarang kita sedang menantikan ini ya, itikat atau realisasi benar-benar dari Pak Prabowo dan juga anggota DPR, apakah mereka itu bisa
meratifikasi undang-undang yang memiskinkan para koruptor ataupun juga memberikan hukuman maksimal mati gitu kepada koruptor, itu kan butuh proses yang panjang dan ada banyak drama di sana. Ada banyak yang bilang, Anjas, kalau ngebuat undang-undang itu bukan tugasnya Pak Prabowo, tapi adalah tugasnya DPR, betul, tetapi dengan seorang presiden bisa ngebuat perpres gitu kan ya. Perpresnya melihat misalnya Pak Prabowo bahwa menilai, waduh ini kayaknya korupsi di Indonesia, kalau nggak ada perpres misalnya membuat kayak memiskinkan koruptor atau bahkan menghukum mati, ini kayaknya nggak bakal jera-jera gitu. Karena Indonesia itu kan kalau kata Ahok, masalahnya itu cuma dua termasuk di Pertamina. Pertama adalah korupsi dan dua adalah kemunafikan. Dengan berbagai macam interpretasinya. Jadi menurut aku ini sudah sangat clear. Mudah-mudahan dari komentar Jaksa Agung ini, ya aku rasa kalau Pak Presidennya tidak memberikan arahan yang clear, aku rasa nggak berani Jaksa Agung orang nomor 1 di Kejaksaan ngomong seperti ini. Kalau kata Pak Mahfud MD kan, mantan Menko Polhukam bilang bahwa jaksa itu kejaksaan nggak mungkin berani sejauh ini kalau tidak ada izin dalam tanda kutip dari Presiden Prabowo untuk go for it, berantas semuanya. Oke, itu adalah poin yang pertama yang kita harus apresiasi dari ST Budiman, Jaksa Agung yang menyampaikan hal tersebut. Di bagian keduanya yang disampaikan dalam press conference kemarin bersama dengan Direktur Utama Pertamina dan juga Lemigas di sini, yang pertama adalah begini, bahwa kejadian tahun 2018 sampai 2023 ini itu memang ada fakta hukum di mana ada patra niaga itu memanipulasi Pertamax. Pertamax itu kan merek atau brand untuk RON 92. Tetapi ternyata itu kan dihasilkan dari percampuran yang RON 88 ya dengan RON 90. Yang itu kan brandnya adalah Pertalite dan juga bensin itu apa nggak tahu 88. Please correct me. Aku nggak begitu hafal dengan merek dagang di Indonesia. Kemudian ternyata fakta hukumnya adalah percampuran tersebut itu disimpan di depo milik PT Orbit di Terminal Merak dan juga di sana dilakukannya blending tersebut. Lantas bagaimana dengan kebakaran yang ada di depo Pertamina juga yang ada di Cilacap? Karena apakah itu sebuah kebetulan saja atau jangan-jangan itu dijadikan salah satu untuk menghilangkan barang bukti juga, kita tidak tahu dan saat ini sedang ditelusuri lebih dalam. Dari pihak Jaksa Agung mengatakan bahwa kasus ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, ini murni adalah penegakan hukum. Tetapi dengan nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang merupakan mantan komisaris utama PT Pertamina pun terbawa-bawa dalam kasus ini. Ada dua opini yang beredar di masyarakat. Apakah Ahok ini mau diseret-seret karena ada masalah politik, ataukah Ahok itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, makanya dia resign dari posisinya sebagai komisaris utama, karena melihat ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan di situ. Ya, ini biarlah waktu dan juga pembuktian alat-alat bukti yang menunjukkan, karena untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam dunia hukum itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat, teman-teman. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau memang nanti dari Jaksa Agung itu bisa menemukan dua alat bukti yang menunjukkan bahwa Ahok itu terlibat dalam kasus ini atau paling tidak dia mengetahui atau seperti apa, ya bisa dijadikan tersangka. Tapi kalau peranan yang mengetahui pun juga belum tentu dia bisa menjadi tersangka. Bisa aja dia mengetahui, tetapi dia diancam, makanya dia tidak membuka suara, ya itu tidak bisa dipidanakan. Tapi kalau Ahok seandainya mengetahui mengenai pencampuran Pertamax palsu ini ya teman-teman, dan dia nggak diancam, tapi dia malah terlibat di situ, ya dibuktikan aja seperti apa kelanjutannya. Terus juga kerugian negara itu kan kalau sekarang yang beredar di masyarakat dari berbagai sumber kan sekitar 1 kuadriliun atau sekitar 1.000 triliun rupiah. Ini angkanya katanya masih belum fix, belum final. Dan Jaksa Agung mengatakan saat ini sedang dihitung kerugian negara yang real dengan sejumlah ahli. Oke lah, kalau untuk kerugian negara kan bisa dihitung ya berapa subsidi dari APBN tiap tahun, yang itu sekitar 25% ya dari APBN gitu. Angkanya gede, paling nggak udah ratusan triliun per tahun ya angka tersebut teman-teman. Yang kedua adalah
kita juga harus ngelihat ini kerugian rakyat bagaimana yang disubsidikan, itu pertama yang tadi. Yang kedua adalah kayak kerusakan, misalnya orang beli Pertamax gitu kan ya, buat mesinnya agar performanya jauh lebih baik, ataupun juga alasannya agar subsidi itu tepat sasaran. Tapi bagian yang pertama dan kedua ini, itu kan tidak bisa dihitung dengan kayak dihitung budget berapa yang dikeluarin buat subsidi dari pemerintah. Itu harus ada pelaporan, harus ada pengecekan, dan sebagainya. Aku rasa kerugian dari masyarakat dengan Pertamax palsu selama 5 tahun itu juga harus diperhitungkan, dan dari Pertamina harusnya juga mengambil tanggung jawab, tidak bisa ditinggalkan begitu aja. Ya, kita lihat sekarang memang dari PT Pertaminanya sendiri pun, dari Direktur Utamanya Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa sekarang dia pun memberikan kayak nomor handphone khusus buat pengaduan tersebut. Silahkan dilaporkan kalau memang ada kerusakan-kerusakan yang diduga disebabkan karena tahun 2018 sampai 2023. Cuman kan ini mudah-mudahan juga apa ya, susah ya dideteksinya, apalagi dengan proses pembuktian dan sebagainya itu nggak segampang itu sih, aku yakin. Nah, Direktur Utama Pertamina juga mengatakan begini, bahwa kami sudah melakukan terus pemeriksaan kepada SPBU kami yang masih didominasi di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek ya. Paling tidak sekarang sudah ada 33 SPBU, dan hasilnya katanya sudah sesuai standar. Jadi masyarakat tidak usah khawatir dengan isu-isu terkait dengan Pertamax itu adalah Pertalite tapi jalur non-antri. Itu semua tidak benar katanya. Pertamax itu adalah RON 92, sementara Pertalite itu adalah RON 90. Jadi itu dipastikan katanya. Bahkan juga mereka mengundang pihak independent surveyor untuk melakukan pengecekan, dan hasilnya ternyata juga memang tidak ditemukan pelanggaran, sudah sesuai dengan standarisasi yang diberlakukan pemerintah. Nah, pihak Lemigas juga melakukan pengecekan metode uji sampling, teman-teman. Lemigas ini mengambil sampel dari masyarakat dengan berdasarkan permintaan Ditjen Migas. Memang metode sampling adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kita nggak tahu metode samplingnya itu di beberapa wilayah mana aja gitu. Dicek apakah Pertamax itu real, RON-nya 92, atau ya Pertamax lah yang dipermasalahkan saat ini kan ya. Dan ternyata temuannya sampai sekarang tidak ada yang tidak sesuai dengan standarisasi. Ya, kalian sudah tahu lah dengan viralnya kasus ini, aku rasa SPBU-SPBU yang oknum-oknum nakal, mereka tidak berani melakukan tersebut, karena untungnya itu nggak bakal gede, tapi konsekuensinya bakal gede banget. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan juga jajarannya nggak sekedar omon-omon doang untuk memberantas korupsi di Indonesia, karena menurut aku negara itu tidak akan mungkin menjadi negara maju kalau masih tingkat korupsinya tinggi. Kita lihat negara-negara maju seperti Singapura atau bahkan negara-negara lainnya, rata-rata mereka yang sudah punya ekonomi baik, tingkat korupsi itu sangat kecil sekali, teman-teman. Kapankah Indonesia akan beralih dari negara berkembang menjadi negara maju? Menurut aku cuma satu yang bisa menjadi mempercepat semua percepatan ekonomi adalah dengan undang-undang mematikan para koruptor dan juga memiskinkan mereka. Aku rasa itu akan membuat percepatan ekonomi di Indonesia sangat fantastis. Nggak cuma sekedar kebijakan-kebijakan yang A, B, C, dan D. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.